Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kredit dan pembiayaan. Apa itu kredit dan pembiayaan? Jadi secara ringkas, kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan akan dikenakan bunga. Sementara itu, pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak, yaitu pihak pertama adalah pihak pemberi pendanaan, yang kedua adalah pihak penyedia barang, dan yang ketiga adalah pihak yang memanfaatkan barang tersebut. Selanjutnya ada unsur-unsur kredit dalam pinjam meminjam. Yang pertama ada perjanjian. Di dalam perjanjian ini terdapat kesepakatan yang harus dicapai dan isi dari kesepakatan tersebut juga harus mencakup beberapa hal seperti peraturan pinjaman kreditnya, lalu kewajiban seorang nasabah pada bank yang sifatnya mengikat, lalu terdapat kekuatan hukum. Yang kedua ada kepercayaan bersama. Dalam mekanismenya, bank memberikan pinjaman dengan beberapa proses yang cukup banyak yang pada akhirnya juga akan memberikan pinjamannya. Ketika sudah dipastikan layak untuk menerima dana untuk kredit, maka kredit dapat dimulai. Dan yang ketiga ada resiko, di mana siapapun yang memberikan pinjaman dana sebelumnya harus mengetahui risiko yang dapat terjadi di tengah jalan. Dari banyak risiko yang mungkin bisa terjadi, mungkin kredit macet merupakan salah satu jenis risiko yang paling menjadi momok karena dampaknya sangat merugikan. Dan yang terakhir ada jangka waktu pembelian. Setiap kredit pinjaman tentu memiliki kesepakatan waktu pembelian yang menjadi tanggung jawab pihak penerima dananya. Di dalam kesepakatan tersebut juga diatur beberapa peraturan untuk kedua belah pihak dalam prosesnya. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi kredit. Yang pertama, tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa. Tujuan selanjutnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Nasabah akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dan yang ketiga, tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan berbagai sektor real. Kemudian beberapa jenis kredit yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan Anda. Yang pertama ada kartu kredit atau credit card. Kartu kredit ini banyak menjadi primadona masyarakat karena pengajuannya yang paling mudah. Tidak diperlukan jaminan apapun saat mengajukan kartu kredit. Yang kedua ada kredit tanpa agunan. Hampir sama seperti kartu kredit, bedanya kartu kredit memberikan kita pinjaman atas survei dan pertimbangan profesi kita. Maka kredit tanpa agunan atau KTA ini biasanya surveinya tidak mendetail seperti kartu kredit. Kredit usaha rakyat atau KUR. KUR adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada nasabah khusus bagi yang memiliki usaha. Syarat mengajukan KUR adalah usaha Anda layak untuk didanai dan Anda memiliki jaminan yang cukup untuk digunakan oleh bank. Yang keempat ada kredit multiguna. Kredit multiguna adalah gabungan antara KUR dengan kredit lain yang berfungsi untuk mendanai pembelian barang bergerak atau tidak bergerak seperti mobil untuk usaha ataupun pembelian ruko untuk kantor. Yang kelima ada kredit investasi, di mana kredit investasi ini ditujukan juga khusus bagi pelaku usaha, namun jangka waktu pengembaliannya lebih lama, bisa mencapai 10 tahun. Plafon yang dipinjamkan juga lebih banyak dan berfungsi sebagai investasi usaha, seperti untuk menyewa toko, membeli kantor, dan sebagainya. Kredit rekening koran atau KRK. Nah, ini yang terakhir, kredit rekening koran juga salah satu jenis kredit yang membutuhkan agunan atau jaminan. Bedanya dengan kredit-kredit lainnya, nasabah yang meminjam dengan jenis KRK hanya diwajibkan membayar bunga pinjaman dari jumlah uang yang dipinjam atau yang ditarik. Kemudian prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C. Yang pertama ada karakter, di mana sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Dan yang kedua ada capacity atau kapasitas untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit.
yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Dan yang ketiga ada kapital. Setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Dengan kata lain, kapital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Yang keempat ada kolateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jaminan kredit yang diberikan. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian. Dan yang terakhir ada condition atau kondisi. Dalam menilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dan yang terakhir ada prosedur pemberian kredit. Yang pertama ada pengajuan berkas, hingga selanjutnya pemeriksaan berkas-berkas, yang ketiga wawancara pertama, yang keempat ada on the spot, yang kelima wawancara kedua, yang keenam penilaian dan analisis kebutuhan modal, yang ketujuh keputusan kredit, dan kedelapan penandatangan akad atau kredit atau perjanjian lainnya, dan yang terakhir adalah realisasi kredit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.